Halo warganet, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiasti, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Senang sekali saya kembali melalui channel Olalalan ingin menyampaikan sedikit mengenai wilayah adat Sangala. Wilayah adat Sangala merupakan wilayah adat yang dikenal juga dengan sebutan Basse Tangana. Pungaan laku pokada sipatunna Basse Tangana yamotu tongkonan layuk Kairo. Tongkonan layuk Kairo kalau ditelusuri berasal dari rumah tongkonan pertama yang dibangun di Rura Bambapuang oleh Pandai Olang dengan anaknya Tandilino yang kemudian hari dipindahkan dari Rura Bambapuang dengan teknologi yang sangat sederhana ke Gunung Sarimbano to Banuapuan yang disebut rumah Talung Lanta Bamba Titodo. Di kemudian hari diserahkan kepada Datu Matampu di Deata Rano Makale oleh Tandilino. Lalu Tandilino membangun rumah tongkonan kedua di Sarimbano Marinding, yaitu Banua Tongkonan di Posi. Kedua rumah tongkonan tersebut merupakan pusat sejarah dan pemerintahan adat istiadat suku Toraja pada zaman dahulu kala sampai sekarang. Rumah tongkonan bagi suku Toraja adalah sekaligus lontara sampai sekarang ini, bahwa peradaban kebudayaan adat istiadat semuanya berpusat dari tongkonan yang meliputi Lolo Tau, Lolo Patuan, Lolo Tananan, Sisola Bangunan Banua. Basse Tangana Sangala sebagai pusat pemerintahan Kapalodangan yang dipimpin oleh bangsawan dengan gelar Palodang yang berkedudukan di tongkonan layuk Kairo. Pada masa lampau telah memainkan peran yang sangat penting dalam menjalin hubungan kekerabatan dan kesatuan di Sulawesi Selatan, terutama kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah Bugis dan Makassar. Legenda Laki Padada jelas menggambarkan bagaimana hubungan itu terjalin lewat perkawinan dan bagaimana keturunannya menjadi raja-raja yang tersebar dan memerintah di berbagai daerah. Sedikit sejarah Laki Padada. Puang Sandaboro, Sibali Puang Bataraguru, Batu Puang Buutu Awo Rigading pergi ke Kairo, kawin dan lahirlah anak-anaknya di sana serta salah seorang bernama Puang Laki Padada yang banyak membuat sejarah dan sangat terkenal di Sulawesi Selatan karena pengembaraannya hingga kawin di Goa, dan lahirlah anak-anaknya sebanyak 3 orang laki-laki dan 1 perempuan. Jadi ada 4. Keempat anaknya itu yaitu Pattala Bantan, Batu Dikua Mata Sakari Sangala, datang ke Sangala dan menjadi leluhur puang-puang di Talu Lembangna dan juga raja-raja di Sulawesi Selatan yang berasal dari Toraja, Sangala, Kairo. Yang kedua Pattala Bunga, Tigente Payungeri Lu, tinggal di Lu. Yang ketiga Pattari Merang, Somba Rigoa, datang di Goa, dan Pattala Didi, satu-satunya perempuan di Gente Mangkau Ribone. Mulai Puang Laki Padada, seluruh wilayah Talu Lembangna berada di bawah pimpinan keturunan Puang Papailangi dan Puang Timban Boro. Beberapa keturunan sampai masanya Puang Palodang berkuasa di Sangala, Puang Paitong berkuasa di Randanan Mengkendek, serta Puang Bulu Matua berkuasa di Makale. Tapi pada masa itu timbul pendapat bahwa di antara ketiganya harus ditetapkan seorang penguasa tertinggi. Lalu timbul keresahan pada masyarakat Talu Lembangna dan akhirnya dapat dipecahkan melalui suatu kumbungan kalua di Kamali yang dihadiri oleh puang-puang serta tokoh-tokoh masyarakat Talu Lembangna untuk bermusyawarah dan bersepakat bahwa ketiganya adalah berasal dari satu keturunan, yaitu Puang Tamborolangi. Olehnya itu mereka bersaudara dan sederajat, dan salah satu syarat untuk membedakannya ialah umur Puang yang berkuasa pada masa itu disertai jumlah penduduknya. Sehingga ditetapkanlah bahwa Puang Bulu Matua juga disebut Puang Palodang. Rakyatnya terbanyak serta adat Lembang Makale diberi gelar Basse Kakana. Puang Palodang rakyatnya banyak kedua serta Lembang Sangala diberi gelar Basse Tangana. Kemudian Puang Paitong rakyatnya sedikit, maka adat Lembang Mengkendek diberi gelar Basse Adina.